Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman. Rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-35, membahas tentang al-munasakhat, keadaan kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan yang dimaksud dengan munasakhat adalah kasus di mana meninggalnya seorang ahli waris atau lebih sebelum pembagian warisan. Maka bagian dari ahli waris yang meninggal tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya yang berikutnya. Nah, itu adalah munasakhat. Kapankah kita perlu menyelesaikan kasus dengan metode munasakhat? Yaitu apabila harta warisan tidak dibagi, baik karena sengaja diakhirkan oleh ahli waris, dan ini sering terjadi ya, yang mana ahli waris menunda pembagian warisan sampai ada di antara mereka yang meninggal dunia. Atau tanpa sengaja seperti perang, bencana, atau penyebaran wabah. Maka pada kondisi seperti ini, kematian datang secara bertubi-tubi atau beruntun dari kalangan ahli waris, maka perlu penyelesaian dengan metode munasakhat. Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya munasakhat itu ada 3 keadaan. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ahli waris mayit kedua dan seterusnya, maksudnya ahli waris mayit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, merupakan sisa dari ahli waris mayit pertama. Ya, artinya tidak ada ahli waris yang baru. Dan mereka mendapatkan bagian warisan dari mayat kedua dan seterusnya sama seperti mereka mendapatkan warisan dari mayat pertama. Baik. Nah, contohnya seperti seorang ayah memiliki 5 anak laki-laki. Ketika sang ayah meninggalkan harta, misalnya sebanyak 500 juta, ternyata ahli warisnya, yaitu 5 anak ini tidak langsung membagi harta warisan. Sampai meninggal anak pertama, belum juga dibagikan warisan. Sampai meninggal anak kedua, belum juga dibagikan warisan. Sampai meninggal anak yang ketiga, ya, ketika tersisa 2 anak saja lagi, baru mereka ingin membagikan warisan. Maka metode untuk keadaan yang pertama, cukup kita bagikan harta warisan yang ada kepada anak yang masih hidup, ya. Maka yang anak hidup di sini cuma 2, langsung dibagikan 2, ya. Jadi masing-masing 250 juta. Baik, nah ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun kondisi yang kedua, yaitu ahli waris setiap mayit tidak mendapatkan warisan kecuali darinya, yaitu dari mayit masing-masing. Maksudnya, ahli waris dari mayit pertama tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit pertama. Ahli waris mayit kedua tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit kedua. Ahli waris mayit ketiga tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit ketiga, dan seterusnya. Sebagai gambaran, misalnya ada seorang ayah meninggalkan 5 anak, ya, yang mana ada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian anak laki-laki lagi, anak laki-laki lagi, dan anak perempuan. Jadi ada 5 anak. Anak yang pertama itu sudah menikah, punya istri, punya 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak perempuan juga sudah menikah, ya, punya suami, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki yang kedua juga sudah menikah, ya, memiliki istri dan 2 anak laki-laki. Adapun anak laki-laki ketiga sudah menikah, cuman mungkin istrinya sudah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki. Baik. Adapun anak perempuan yang kedua, ya, atau yang anak bungsu, ya, itu belum menikah. Misalnya seperti itu. Baik. Kemudian sang ayah meninggalkan harta. Maka siapakah ahli warisnya? Ahli waris mayit pertama yaitu anak-anaknya, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, mereka berlima ini. Dan tidak ada yang mendapatkan warisan dari mayit yang pertama kecuali 5 anak
ini. Ya, tapi ternyata mereka tidak membagikan warisan secara langsung sampai akhirnya anak pertama meninggal dan meninggalkan istri, dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dan juga saudara-saudara mereka ini. Hanya saja saudara-saudara ini kan mahjub dengan adanya anak laki-laki. Maka tidaklah mendapatkan warisan dari mayat kedua kecuali istri dan anak-anaknya. Ya, ternyata ahli waris yang ada juga masih belum membagikan warisannya sampai akhirnya meninggal anak yang kedua. Ya, maka tidaklah mendapatkan warisan dari mayat yang ketiga ini kecuali suami dan anak-anaknya. Ya, karena saudara-saudaranya ini mahjub dengan adanya anak laki-laki. Ternyata belum dibagikan juga sampai akhir meninggal anak yang ketiga dan tidak mendapatkan warisan dari mayat yang keempat kecuali istri dan dua anak laki-laki ini. Ya, kemudian anak yang keempat yang terhitung sebagai mayat yang kelima meninggal dan ahli warisnya cuma anak laki-laki ini. Coba kita lihat di sini ahli waris mayat pertama, ya, ahli waris mayat pertama hanyalah mereka ini. Tidak ada yang mendapatkan warisan dari mayat pertama kecuali ini. Mayat kedua ahli warisnya cuma ini, nggak ada yang lain. Kemudian ahli waris mayat ketiga adalah suami dan anak-anaknya. Ahli waris dari mayat keempat hanyalah istri dan dua anaknya. Ahli waris dari mayat kelima hanyalah anak laki-laki ini. Baik, maka kalau kita perhatikan di sini, semua ahli waris hanya mendapatkan warisan satu kali. Maka kalau seperti ini, maka masuk kepada keadaan yang kedua. Baik, maka metode perhitungan keadaan kedua dari munasakhat dengan meringkasnya menjadi satu jamiah. Jadi beberapa mayit tadi kita gabungkan menjadi satu jamiah saja atau satu pokok masalah gabungan. Cuman disyaratkan supaya masuk pada perhitungan keadaan kedua, pertama, ahli waris setiap mayit tidak mendapatkan warisan kecuali darinya, yaitu dari mayit masing-masing. Artinya, ahli waris mayit pertama tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit pertama. Ahli waris mayit kedua tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit kedua. Ahli waris mayit ketiga tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, semua mayit, ya, setelah mayit pertama, berarti mayit kedua, mayit ketiga, keempat, dan seterusnya, berasal dari ahli waris mayit pertama. Kita lihat tadi, coba lihat. Mayit kedua, mayit ketiga, mayit keempat, mayit kelima, semuanya adalah dari ahli waris mayit pertama. Artinya bukan dari yang di bawah sini. Ya, karena kalau ada mayit juga di bawah sini, maka bukan kondisi kedua, tapi masuknya nanti kondisi ketiga. Kemudian syarat yang ketiga, jumlah mayit lebih dari dua. Kalau cuma dua, apalagi cuma satu, maka tidak masuk kepada kasus atau keadaan yang kedua. Ya, baik. Nah, bagaimana cara menghitung keadaan kedua dari munasakhat? Misal, ini soalnya ya, seorang laki-laki meninggalkan istri, anak perempuan dari istri yang lain, nenek dari ibu, saudari seayah, dan dua saudara seayah. Kemudian setiap ahli waris dari mayit awal meninggal, ya, meninggalkan ahli waris masing-masing. Ya, baik, kita akan pindah ke Word karena di PowerPoint nggak muat ya. Baik, jadi soalnya seorang laki-laki meninggalkan istri, anak perempuan dari istri yang lain, artinya istri yang di sini bukan ibu bagi anak perempuan ini, gitu ya. Nenek dari ibu, saudari saya, dan dua saudara saya. Kemudian setiap ahli waris dari mayit awal meninggalkan ahli waris masing-masing. Coba lihat di sini. Ternyata di sini ada 6 mayit. Ada 6 mayit. Mayit pertama tidak kita tulis ya. Mayit pertama meninggalkan mereka ini. Istri, anak perempuan dari istri yang lain, nenek dari ibu, saudari saya, saudara saya, dan saudara saya. Baik, kita kasih warna saja ya, biar membedakan. Ini ahli waris mayit pertama. Baik, maka langkah pertama kita selesaikan dulu. Ya, seperti kita mengerjakan masalah faraid yang lain. Istri karena ada anak perempuan mendapatkan 1/8. Anak karena tunggal setengah. Nenek dari ibu 1/6. Saudari saya dengan saudara saya mereka sisa.
Ya, mereka dapat, sebentar ini, mereka dapat sisa. Baik, maka ada 8 dengan 6, KPK-nya 24. Seperdelapannya adalah 3. Setengahnya adalah 12. Seperenamnya adalah 4 ya. Sisanya ini 16 tambah 3, 19. Berarti sisanya 5. Sementara ini ada saudari 1, saudara 2. Maka bisa dibagi ya 5 ini. Ya, sebentar. Ya, berarti saudari 1, Afwan 1, ini 2, 2. Jadi pas ya. Nah, ini adalah ahli waris mayit pertama, pembagiannya seperti ini. Tapi ternyata sebelum dibagikan warisan, istri meninggal. Ya, mayit kedua ya, terhitung mayit kedua. Untuk mayit kita beri warna agak gini ya. Nah, itu menandakan dia mayit. Baik, nah mayit ini meninggalkan atau istri ini meninggalkan saudari dan saudara kandung. Baik, kita kasih warna kuning ya. Baik, nah karena saudari saudara kandung kita selesaikan juga kasusnya. Berarti ini 1 asobah ya, ini 2 asal masalahnya 3. Jadi asal masalah di atas terus ya. Baik, kemudian anak perempuan ini meninggal, ini terhitung mayit ke 3 dan meninggalkan ibu dan anak laki-laki. Ibu seperenam karena ada anak laki-laki, anak laki-lakinya sisa. Masalah 6, seperenamnya 1, ini 5. Baik, untuk ahli waris mayit ketiga kita kasih warna pink. Baik. Kemudian nenek dari ibu mayit keempat. Ya, ini mayit meninggalkan ibu dan cucu cucu laki-laki. Baik, kita kasih warna hijau. Baik. Nah, ibu seperenam, cucu sisa. Berarti 6. Ini 1. Sisanya 5. Baik. Kemudian saudari saya meninggal. Jadi karena saking lamanya ditunda sampai ahli warisnya pada meninggal gitu ya. Dan meninggalkan suami dan anak laki-laki. Ini ahli waris mayat kelima. Kita kasih warna biru. Baik. Maka suami seperempat, anak sisa. Berarti mas masalah 4. Ini 1, ini 3. Baik. Ternyata masih ada yang meninggal, yaitu saudara seayah, mayit ke-6. Ini kita kasih warna ini. Meninggalkan, saudara saya meninggalkan istri dan cucu laki-laki. Baik, kita kasih warna oranye. Istri 1/8, cucu sisa. Berarti 8, 1, 7. Nah, jadi langkah pertama, kita kasih bagian masing-masing untuk setiap ahli waris dari mayit. Ya, ini mayit pertama, ahli warisnya ini, penyelesaiannya ini. Ahli waris mayat kedua ini penyelesaiannya ini, yang ketiga ini penyelesaiannya dan seterusnya. Ya, jadi itu langkah pertama untuk penyelesaian munasakhat keadaan kedua. Langkah kedua adalah membandingkan antara saham mayit. Ingat nih saudara saya terakhir ini masih hidup ya. Dia belum meninggal. Ya meninggal yang ini. 5 orang ini meninggal ditambah mayit pertama ya. Jadi ada 6 mayit. Baik. Maka kita lihat mayit kedua mana? 3. Kita bandingkan dengan aslul masalah ahli warisnya. Ya, jadi sahamnya berapa 3, ahli warisnya berapa 3. Ya, jadi kita kasih warna kuning ya. Kita bandingkan 3 ini dengan 3 ini. Sudah? Kalau mayit ketiga bandingkan 12 ini ya, warnanya pink dengan 6 ini. Sudah? Mayit keempat bandingkan antara 4 ini
dengan 6 ini. Baik. Kemudian mait kelima berarti 1 sahamnya. Ini warna apa tadi ya? Warna biru ya. Kita bandingkan dengan 4. 1 dengan 4. Sementara mait ke-6 sahamnya 2. Oranye tadi ya. Dengan 8. Aslul masalah dari ahli warisnya. Baik, sekarang bagaimana cara membandingkannya? Ingat, sebagaimana kita membandingkan dalam kasus ingkisar, ya, yang pelajaran telah lalu. Baik, kita bandingkan 3 dengan 3 dulu. 3, 3. Jadi 3 yang ini di depan, 3 ini di belakang. Sudah? Apakah bisa disederhanakan? Bisa dibagi dengan 3. Maka 1, 1. Gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ingkisar kita kan ngambilnya kiri ya. Masih ingat ya, ini kiri. Tapi dalam kasus munasakhat keadaan kedua kita ngambilnya kanan. Ya, anak ulangi. Kalau dalam ingkisar kita ambilnya kiri, tapi kalau dalam munasakhat kita ambilnya kanan. Sudah? Maka ambil 1, simpan di angka simpanan di bawah ini. Jadi 1. Begitu ya. Baik. Nah, itu perbandingan 3 dengan 3. Sekarang 12 dengan 6. Kita tulis lagi 12 dengan 6. 12 dengan 6. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Masing-masing dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Ya, ambil kanan. Berarti 1. Baik, kita simpan di angka simpanan. Baik. Selesai 12 dengan 6. Berikutnya 4 dengan 6. 4 dengan 6. Kita sederhanakan bagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Sudah, maka ambil 3. Kita simpan di angka simpanan 3 sini ya. Baik. Atau 4 dengan 6. Sekarang 1 dengan 4. 1 dengan 4. Apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa lagi ya. Karena 1 nggak bisa lagi dibagi. Maka ambil yang kanan yaitu 4. Baik. Dan yang terakhir antara 2 dengan 8. Kita tulis 28. Bisa dibagi dengan 2. Berarti 1 bagi 8 bagi 2, 4. Berarti ambil 4. Baik, 4. Nah, jadi langkah yang kedua, jadi setelah kita selesaikan ya bagian masing-masing dari setiap ahli waris mayit, kita bandingkan antara saham yang ada pada mayit pertama ini dengan aslul masalah ahli waris masing-masing. Sudah? Maka disederhanakan ambil yang kanan. Sudah? Langkah berikutnya, kita lihat angka simpanan ini, kita bandingkan dengan metode nisab al-arba. Masih ingat pembahasan yang sebelumnya, kan ada istilah tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Tamasul sama, kalau apa namanya tabayun, apa, tamasul sama tadakhul, angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Tawafuk, dua angka bisa dibagi dengan angka yang sama. Tabayun tidak ada hubungan apa-apa. Kalau tamasul, kita cukup ambil salah satu. Ya, kita cari yang tamasul dulu ya. Di sini ada 1 dengan 1, maka kita cukupkan 1 aja. Ya, jadi 1 cukup 1. Di sini ada 4, 2, berarti cukup 1 saja. Sudah? 6. Kemudian tadakhul nggak ada ya. Tadakhul nggak ada. Tawafuk juga nggak ada. Tabayun, ini semuanya tabayun. 1 dengan 3 tabayun. Kita kalikan. 1 kali 3, 3. Ya sudah, kita ambil 3. Maka tinggal 3 dengan 4, tabayun juga kita kalikan 12. Maka perbandingan antara angka simpanan semuanya 12. Baik, sebentar, kita kembalikan saja. Nah, jadi setelah diperbandingkan semua ini, yang keluar KPK-nya adalah 12. Jadi intinya angka simpanan ini berapa sih KPK dari ini, dari angka-angka ini, maka itulah hasil dari perbandingan angka simpanan. Itulah KPK-nya. Baik, nah setelah kita sampai pada angka 12 ini, ambil angka 12 ini
kemudian kita pindahkan ke atas ahli waris pertama. 12 taruh sini. Sudah? Jadi di mana ambil 12 ini? Yaitu dari perbandingan angka simpanan ini. Sudah? Langkah berikutnya kita kalikan 12 dengan asal masalah pertama ini. Ya, kita kasih warna merah. 12 kali 24, sebentar, 12 kali 24, 288 itu adalah jamiah terakhir. Inilah jamiah untuk semua kasus. Baik, jadi anak ulangi 12 tadi dari perbandingan angka simpanan, kemudian 12 kali 24 jadilah jamiah yang totalnya 288. Sudah? Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kan perlu mengisi yang di sini, ini masih kosong. Ya, kalau yang pertama sudah, yang ini kosong. Maka bagaimana cara mengetahui bilangan yang ada di tempat kosong ini? Caranya, pertama 12 ini, kalau kita kalikan 24 jadilah jamiah. Nah, kemudian 12 ini kalikan dengan 3. 12 kali 3 itu sama dengan 36. 36 dibagi dengan 3. Ya, maka 12 ya. Eh, Nah, 12. Jadi caranya 12 dikali ke sini dibagi ke sini. Mana ulangi, 12 kalikan ke sini bagikan ke sini. Jadilah 12. Begitu juga nih, 12 kali 12, 12 kali 12, 144. 144 bagikan ke 6. Bagi 6, maka hasilnya 24. Jadi cara memutar ya, kali bagi gitu ya. Kemudian 12 kali 4, 48. 48 bagi 6, 8. Ya, maka di sini 8. Gitu juga. 12 kali 1, 12 bagi 4, 3. 12 kali 2, 24 bagi 8. Maka 3. Baik. Nah, ini ya disebut dengan apa namanya ya? Juz'us saham namanya dalam istilah faraid. Baik, tapi yang jelas kita sudah dapatkan ini, maka penyelesaiannya mudah setelah kita dapatkan juz'us saham setiap ahli waris. Nah, sekarang mayit tentunya sudah tidak dapat apa-apa lagi. Kita strip saja, kita tidak kasih. Yang meninggalnya sudah kita strip. Baik, rahimahumullah sudah meninggal semua. Nah, sementara untuk saudara saya masih hidup kan, maka kita kalikan dengan yang paling atas. 12 kali 2, taruh hasilnya di bawah sini, 24. Sudah? Kemudian 12 kali 1. Nah, ya untuk ini masih hidup ya. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Kemudian ini untuk ibu, 24 kali 1, 24. 24 kali 5, eh, sebentar, 24 kali 5, 120. 8 kali 1, 8. 8 kali 5, 40. Baik, ini nggak kelihatan ya. 6. Baik. Sudah. 6. Kemudian ini 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3, 9. Baik. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 7, 21. Baik. Nah, sekarang apakah pengerjaan kita benar? Kita jumlahkan ini. Kalau hasilnya adalah 288, maka jawaban kita benar. Kalau berbeda, maka pasti ada yang salah. Baik. Silahkan pakai kalkulator ya biar lebih cepat. 24, 12 tambah 24, 24 lagi, tambah 120, tambah 8, tambah 40, tambah 3, tambah 9, tambah 3 lagi, tambah 21, totalnya 288. Maka kalau betul, berarti eh, penyelesaian kita benar ya. Baik. Ya, untuk memantapkan lagi kita kerjakan satu soal lagi ya. Sebentar Anda pilih saja.
Baik, Ana milih yang ini ya. Latihan ini sebenarnya ini antum yang ngerjakan harusnya. Cuman karena pembahasannya rumit, nggak apa-apa. Ana kerjakan. Di sini seorang perempuan meninggalkan ibu, saudari seayah, dan saudara seayah. Kemudian ibu meninggalkan ibu, saudara kandung, dan saudari kandung. Kemudian saudari seayah meninggalkan anak laki-laki. Kemudian saudara seayah meninggalkan istri, anak perempuan, dan cucu perempuan. Langkah pertama, kita kerjakan dulu ini ya, ahli waris dari setiap mayit. Kita kasih warna ini. Baik. Ibu, saudari saya, saudara saya. Maka ibu kan seperenam karena ada jamak dari saudara. Saudari dan saudara ini sisanya. Berarti asal masalah 6, seperenamnya 1, sisanya 5. 5 kan nggak bisa nih, maka kita tulis 5. Maka ini masuk ke bab ingkisar. Maka kalau ingkisar seperti ini, masih ingat ingkisar itu adalah ketika saham ini tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala mereka. Jumlah kepala mereka ini kan 3 ya, terhitung 3. Maka dalam hal ini kita bandingkan 3 dan 5. Bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Maka langsung ambil yang kiri. Ingat, ingkisar ambil kiri. Kita taruh 3 di atas ini. Kita kalikan dengan semua angka yang ada. 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Berarti perempuan 5, laki-laki 10. Baik, maka inilah yang kita perhatikan nanti ya. Kalau ini masih proses, jadi nggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah ini. Kemudian ibu meninggalkan saudari kandung. Saudari kandung kan setengah ya. Cuman tidak ada ahli waris yang lain kecuali dia, maka dia mendapatkan seluruh harta. Ya udah, maka rot ya, fardan waradan dia mendapatkan seluruh harta. Baik, ini mayit. Gini, untuk ahli waris mayit kedua kita kasih warna kuning. Sudah? Sekarang saudari saya meninggalkan anak laki-laki. Anak laki-laki asobah mendapatkan seluruh harta. Baik, ini mayat ketiga. Sebentar, ini kayaknya ada yang kurang nih. Tadi seorang perempuan meninggalkan ibu, saudari saya dan saudara saya. Baik ini. Ibu meninggalkan ibu. Oh, ibu meninggalkan ibu. Berarti ada ibu di sini. Afwan. Ada ibu, saudara kandung dan saudari kandung. Saudari ini enggak ketulis sana ya. Kandung. Saudari kandung. Berarti berarti penyelesaiannya keliru karena ada ahli waris yang lain. Maka kita lihat di sini ada ibu, saudara kandung dan saudari kandung. Ibu 1/6 berarti 6. Ini 1, sisanya kan 5 untuk mereka. Maka ini juga ingkisar sama persis dengan yang sebelumnya. Baik, maka 5 untuk 3 orang karena laki-laki dihitung 2 kepala ya. Maka di sini kita kasih 3. Sama 18, 3 kali 1 3. Nah, 3 kali 5 15, 10 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Sudah? Kemudian kemudian saudari seayah meninggalkan anak laki-laki. Nah, ini betul ya. Baik, ini mayit. Mayit ketiga meninggalkan anak laki-laki. Kita kasih warna orange. Ada pink ya. Baik. Kemudian saudara seayah meninggalkan anak laki-laki, saudara saya meninggalkan istri, anak perempuan, dan cucu perempuan. Istri 1/8, anak perempuan setengah, ini 1/6, takmilatan lisulusain atau penyempurna 2/3. Coba kalau kita hitung berapa sih? Ini 24, 1/8 3, setengah 12, 1/6 2. Jumlahnya berapa nih? 14, 17. Maka ini rot namanya ya. Kalau ini kurang ya, sementara ini lebih banyak, maka ini rot. Dan di sini masalahnya ada istri. Maka kita kembali ke bab rot bersama salah satu dari suami atau istri. Caranya berarti
Tidak bisa seperti ini ya. Kita selesaikan dulu masalah istri. Ini 1/8 sisa. Berarti asal masalah 8, 1. Nah, nanti silahkan dimurajaah lagi berkaitan tentang rod. Makanya Ana sudah pernah bilang, pembahasan ini mencakup seluruh bab-bab sebelumnya. Ya, ada awalnya nanti, ada rodnya, ada inkisarnya, dan seterusnya. Baik, ini 7. Baru kita selesaikan masalah ahli rod. Ini setengah dan 1/6 asal masalah 6. Setengahnya 3. 1/6-nya 1. Maka di rod ya menjadi 4. Jadi 6-nya dicoret. Ya, 4 yang kita ganti. Kemudian kita gabung antara 7 dengan 4 ini. Kita lihat antara 7 dengan 4. 7 dengan 4. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Maka langsung kita tukar. Kita taruh 7 di atas 4 dan 4 di atas 8. 4 dengan 8 kita kalikan, jadilah jamiah untuk kasus ini ya. Untuk kasus ahli waris mayit keempat ini. Jamiahnya ini ya. Afwan. Klik dulu. 4 kali 8 berarti 32. 32. 4 kali 1, 4. 7 kali 3, 21. 7 kali 1, 7. Harus jumlahnya 32. Ya, betul. Nah, jadi untuk ini kita kasih warna hijau atau biru. Baik. Mayit 6. Nah, jadi langkah pertama ini kita selesaikan ya. Jadi kalau ada inkisar kita tasheh, kalau ada aul kita aul, kita rot maka kita kerjakan rot dulu. Nah, itulah kerumitan dalam masalah ini. Jadi untuk ibu, saudari, seayah dan saudara saya maka yang dipakai ini. Untuk ibu, saudara dan saudari kandung yang dipakai 18 dan ini. Untuk anak laki-laki ini. Untuk istri anak cucu perempuan yang terakhir ini. Ya, atau yang sebelumnya ini nggak dipakai. Maka yang sebelumnya ini belum nggak dipakai lagi. Sudah? Nah, ini langkah pertama. Langkah yang kedua, kita bandingkan antara saham mayit yang di sini dengan asal masalah ahli warisnya masing-masing. Misalnya mayit kedua, T3 sini ya. Kita kasih warna kuning. Maka nanti dibandingkan dengan 18 yang ini. Baik, mayit ketiga berarti 5 ini. Kita bandingkan dengan 1 ini. Adapun 10 ini kita bandingkan dengan afwan, ini keliru terus. 10 ini kita bandingkan dengan 32 ini. Sudah? Baik, sekarang kita mulai dari 3 dengan 18. Sini 3, 18. Bisa disederhanakan, bisa bagi 3. 1 dengan 18 bagi 3, 6 ya. Maka ambil yang kanan. Maka di sini 6. Baik. Berikutnya 5 dengan 1. 5 dengan 1. Bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Maka ambil 1 kanan ya. Baik. Kemudian antara 10 dengan 32. 10 dengan 32 bisa disederhanakan bagi 2 ya. Bagi 2 ini 5. Bagi 2 berarti ini 16. Sudah? Maka ambil yang 16. Baik. Nah, selesai ini kita bandingkan angka simpanan. Di sini ada 6, 1, 16. 1 ini kan nggak berpengaruh sebenarnya. Berarti tinggal 6 dengan 16. Kita cari KPK-nya. 6, 16. Ini bisa dibagi berapa ya? Ini tawafuk ya. Bagi 2, berarti 3. Ini bagi 2, 8. Sudah? Nah, tawafuk mencari KPK itu kan dikali silang. Ya, jadi bisa. Sebentar. Bisa 3 yang dikali 16 atau 8 kali 6.
Sebentar, ini tadi ya. 8 kali 6. Baik. 3 kali 16, 48. Kalau 8 kali 6 juga 48. Berarti perbandingan antara angka simpanan adalah 48. Nah, kemana mau naruh 48? Kita taruh di atas 18. Sini 48. Nah, 48 dengan 18 ini kita kalikan. Kita kalikan, jadilah jamiah untuk kasus terakhir atau untuk jamiah semuanya. 48 kali 18 adalah 864, 864. Sudah? Sekarang kita isi yang di atas 18 dan di atas 32 juga di atas 1. 48 dikali 3. 48 dikali 3, 144 dibagi 18 sama dengan 8. Berarti tulis 8 di sini. Jadi 48 kali 3 bagi 18. 48 kali 5. 48 kali 5, 240 dibagi 1 berarti 24, 240. Baik, 48 kali 10, 480 dibagi 32 ini adalah 15. Sudah? Maka yang mayit sudah kita tidak kasih apa-apa. Rahimahullah. Baik, yang masih hidup, ibu ini masih hidup. Maka 3 dikalikan di atas ini. 8 kali 3, 24. Tulis ini 24. 8 kali 10, 80. 8 kali 5, 40. 240 kali 1, 240. Kemudian 15 kali 4, 60. 15 kali 2, 1, 315. 15 kali 7, 105. Baik, sekarang untuk memastikan kita jumlahkan 24 tambah 80 tambah 40 tambah 240 tambah 60 tambah 315 dan ditambah 105. 864. Jadi pas ya. Artinya harta dari mayit pertama itu dibagi 864 bagian ya. Ibu mendapatkan 24. Nih ibunya si ibu ya, berarti nenek. Kemudian saudara kandung 10, saudari kandung afwan. Saudara kandung 80, saudari kandung 40, anak ini 240, istri dari saudara saya 60, anak perempuannya 315 dan cucu perempuannya 105. Baik. Nah, jadi inilah metode menghitung munasakhat keadaan yang kedua ya. Nah, silahkan dimurajaah, diulang-ulang videonya karena memang ini agak rumit ya perhitungannya. Tapi kalau pelan-pelan insya Allah bisa dipahami. Baik, berarti ini ada nomor 1, 2, dan 4, dan 5 ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kirimkan jawabannya ke nomor anak. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.